Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih kita akan mengulas partai-partai yang terjadi di turnamen Mr. Doji Invitational seri ketiga yang ada di chess24.com, di mana turnamen ini diselenggarakan secara online diikuti oleh 32 pemain kawan, di mana terbagi menjadi dua grup, pool A dan pool B. Setiap poolnya diisi oleh 16 pemain, di mana Magnus Carlsen ini berada pada pool A kawan, dan dia memimpin klasemen pada pool A. 8 pemain setiap poolnya nanti akan diambil untuk lolos ke babak knockout. Magnus Carlsen, Daniil Dubov, Rauf Mamedov, Luis Paulo Soupy, Chris Eubank, Kemmer, Van Foreest, dan Alan Pichot dari pool A akan lolos kawan. Dan turnamen ini juga sudah menyelesaikan babak penyisihan di pool B kawan, di mana pool B ini diisi oleh Grandmaster papan tengah. Kalian bisa baca sendiri itu nama-namanya sebagai berikut kawan. Dan 8 pemain juga di pool B ini akan diambil untuk nanti akan dipertemukan dengan pemain-pemain yang lolos dari pool A. Kemungkinan Magnus Carlsen yang memimpin pool A akan bertemu dengan Grandmaster Saleh Salem ini kawan dari Uni Emirat Arab. Tak tahu lagi nanti pengundiannya seperti apa. Biasanya seperti itu, peringkat atas akan dipertemukan dengan peringkat bawah dari grup yang lain. Tadi pagi kita sudah melihat bagaimana permainan liar dari Daniil Dubov. Itu terjadi karena dia terdesak kehilangan satu perwira, akhirnya membuat langkah manuver kawan mengejar rajanya Magnus Carlsen tapi gagal. Dan ide pembukaan Magnus Carlsen tadi cukup menarik. Di langkah keduanya dia sudah membuat langkah yang tak pernah dimainkan sebelumnya secara resmi. Kali ini saya akan kasih permainannya lagi dari Magnus Carlsen kawan. Tadi kita sudah lihat diagramnya dari Magnus Carlsen yang saya tampilkan saat menghadapi FIDE Master, seorang FIDE Master asal Polandia, Kamil Plikcha. Ini bacanya gimana nih? Kamil Plikcha. Kalau lidah orang Jawa, Kamil Plikcha. Mungkin kawan-kawan yang pintar bahasa Polandia bisa memberikan pronounce yang bagus untuk menyebutkan nama pemain asal Polandia ini kawan. Game inilah yang akan kita ulas. Coba lihat diagram akhirnya seperti ini. Carlsen kalah kawan oleh seorang FIDE Master, di mana lawannya sudah mempunyai 2 menteri kawan. Carlsen hanya mempunyai 1 menteri di akhir permainan. Bagaimana sampai terjadi Magnus Carlsen ini sampai kalah dengan seorang FIDE Master? Saya gunakan tampilan papan dari Lichess untuk kita otak-atik game mereka berdua. Langsung ke langkah pertama dimainkan oleh Kamil. Saya panggil saja namanya Kamil. Lidah saya lebih mudah mengucapkan nama Kamil. Dan ini mengingatkan saya punya seorang teman asal Bangkalan Madura saat sekolah dulu kawan. Dan di sini Carlsen melanjutkan dengan kuda F6 dan gajah G5 kawan. Kamil bermain dengan Trompowsky attack. Kuda E4 merupakan jalur utama kawan, yang biasanya akan diikuti pada game-game terdahulu. Langkah-langkah inilah yang merupakan pilihan yang paling populer di game-game sebelumnya kawan. Saya pilih langkah-langkah populer. Tentu banyak sekali variasi yang bisa kalian mainkan. Kuda F6 mungkin dilanjut dengan pion D5. Inilah variasi utama di game-game terdahulu kawan. Ataupun saat kalian menghadapi Trompowsky attack ini, kalau Stockfish menyarankan dengan pion D5 kawan terlebih dahulu, dan jalurnya menurut Stockfish akan bisa terjadi semacam ini. Dilanjut pengembangan putih kuda D2, baku hantam pion C pukul pion D4, dipukul balik oleh pion E, pion H6, dan di sini gajah bisa ditarik mundur. Biasanya gajah ini dipersiapkan untuk merusak struktur pion hitam dalam permainan Trompowsky attack. Itulah tujuan sesegera mungkin untuk pressure kuda di F6 ini. Kita kembali ke langkah aslinya. Jadi, langkah kuda bergerak ke petak E4 merupakan langkah mainline atau jalur utama atau langkah paling populer. Sekitar ada 7.000 sampai 6.000 game yang sudah pernah memainkannya yang ada di database kawan. Tapi Carlsen lagi-lagi membuat langkah yang jarang dimainkan orang kawan, bermain dengan pion B5. Hanya ada sekitar tidak lebih dari 10 game pion B5 ini dimainkan di game-game terdahulu. Kita lihat saja apa ide dari Magnus Carlsen ini. Dan Kamil melanjutkan langsung baku hantam gajah pukul kuda F6. Diambil balik oleh Carlsen dengan pion G, membuka lajur G-nya kawan. Sekarang barulah pion E3 membuka akses serang pion ini, dibiarkan saja oleh Carlsen bermain dengan gajah B7-nya.
Kalau gajah ini ambil pion di sini, ya gajah hitam akan ambil pion yang di sini, benteng terancam kawan. Terlebih dahulu kuda F3 untuk blokade diagonal terang dan Carlsen juga sekarang menjaga pionnya dengan pion A6. Dan melihat posisi lajur G terbuka ini, Kamil bermain dengan rencana Piacento pion G3 terlebih dahulu. Dia butuh struktur pion yang solid kawan agar tidak mendapatkan tekanan di lajur G nanti jika nanti hitam memanfaatkan lajur G dengan bentengnya. Carlsen sekarang pion C5 mencoba menantang pertukaran, ditolak dan diperkuat dengan pion C3, pion E6 lanjut Carlsen, di sini gajah G2 dan pion D5. Coba lihat kawan, posisi pion-pion Carlsen di petak pusat sangat solid, cukup masif, dan dilanjut dengan langkah rokade oleh putih mengamankan rajanya sesegera. Ada jalur yang bagus juga bisa dipilih oleh putih untuk membuka permainan langsung agar konsentrasi pion pusat hitam terpecah dengan pion dipukul pion C5. Diambil balik oleh gajah, memang gajah mempunyai kesempatan keluar langsung kawan. Kalian bisa rokade sekarang, hitam mungkin juga rokade. Kenapa hitam berani rokade pada posisi ini kawan? Melihat struktur pion putih, ini akan membuat kesulitan putih juga untuk segera mengeluarkan benteng atau perwiranya untuk memberikan tekanan di lajur G. Raja langsung bisa bergeser ke H8, benteng juga bisa ditempatkan di lajur G nanti kawan. Jadi tak perlu juga dikhawatirkan kalau melakukan rokade pendek. Tapi di sini putih langsung mengamankan raja rokade pendek. Carlsen melanjutkan pengembangan kuda D7, putih juga melanjutkan pengembangan kuda B ke D2. Selanjutnya gajah E7 lanjut Carlsen, benteng E1, dan di sini Carlsen rokade pendek. Seperti yang saya sebut, Carlsen tidak khawatir soal rajanya walaupun depan rajanya ini sudah melompong kawan lajur G. Dan seperti kalian lihat pada parameter menunjukkan permainan dalam posisi yang seimbang kawan atau level. Sekarang giliran putih untuk melangkah. Kira-kira langkah terbaik apa atau ide apa yang bisa dibuat oleh putih? Apakah ingin membuka permainan atau menjadikan permainan tertutup? Kira-kira bagusnya seperti apa pada posisi ini kawan? Kalau kalian ingin membongkar permainan, kalian bisa bermain dengan pion E4, pion A4 juga bisa kalian mainkan. Di sini Kamil memilih membongkar petak pusat dengan pion E4 menantang pertukaran. Ditolak Carlsen dengan benteng C8. Dan putih tetap membuka permainan pion E pukul pion D5. Diambil balik oleh gajah. Dan barulah sekarang pion A4 lanjut putih atau Kamil. Ditolak oleh Carlsen, tidak memberikan kesempatan benteng putih keluar kawan. Bermain dengan pion B4. Dan di sini kawan kuda ke H4, menteri langsung naik ke peta E2. Pion C4 juga bisa dipilih oleh putih. Kamil memilih dengan pion C4 untuk ancam gajah, memaksa gajah ditarik mundur atau meluncur untuk melakukan pertukaran. Langkah terbaiknya melakukan pertukaran. Inilah yang dipilih oleh Carlsen kawan dan diambil balik oleh kuda. Seumpama gajah ini tetap dipertimbangkan untuk mengimbangi gajah terang, menunggu kuda ini lompat dan melakukan pertukaran dengan sesama gajah, mencari keseimbangan materi, maka ini akan memberikan kesempatan bagi putih dengan pion D5 terlebih dahulu kawan. Jika diterima pion E pukul pion D5, kuda ini siap lompat ke petak H4, memberikan jalan bagi menteri untuk keluar mengancam skak. Di sini kalau raja ini bergeser untuk sesegera mungkin menggeser bentengnya, maka pion C pukul pion D5 kawan. Mungkin kuda akan bergerak ke peta E5 dan di sini pion bisa didorong untuk dikorbankan dan menantang pertukaran gajah terang. Gajah terang pukul gajah terang, pion ambil gajah gelap ancam menteri dan di sini menteri ambil pion yang ada di peta E7, raja akan ambil gajah di G2. Putih akan unggul 1 perwira. Seumpama tadi setelah pion D5 ini dan diterima oleh hitam setelah kuda H4, kalian mencoba langkah kuda ini bergerak ke peta D5 untuk mengawasi peta G4 kawan, maka bisa dilanjut dengan langkah manuver kuda ke peta F5 kawan. Idenya sama nanti, melakukan ancaman skakmat, memberikan jalan bagi menteri ke sini dan seterusnya memberikan ancaman skakmat di peta G7 kawan, bisa juga. Ini akan membuat kerepotan hitam. Memang masih bisa dipertahankan, tapi paling tidak nanti bisa merepotkan hitam kawan. Oleh karena itu, Carlsen setelah pion C4 mengganggu gajahnya, dia langsung bertukar. Gajah pukul kuda F3, diambil balik oleh kuda. Selanjutnya, pion C pukul pion D4 dan posisi benteng langsung incar peta C4 dipertahankan, menteri ambil balik pion hitam D4.
Kuda C5 lanjut Carlsen menantang pertukaran menteri, ditolak kawan, dan juga posisi kuda ini memberikan atau menjaga petak-petak terang ini kawan. Menteri bergeser ke G4 terlebih dahulu. Skak Raja G8, petak G8 bisa diisi oleh benteng, siap diangkat naik, mempertahankan pion H7, membantu serangan di lajur G, dan di sini Kamil juga tidak mau kalah mengeluarkan benteng A ke D1 dengan tempo ancam menteri. Dan kedua benteng berada di pusat kawan, dan salah satunya bisa diangkat nanti, digeser, mungkin naik di baris keempat dan mendukung menterinya untuk incar peta H7 nanti. Carlsen menteri C7, dan di sini menteri H5. Salah satu benteng akan diangkat kawan, memberikan ancaman skakmat. Tapi ancaman semacam ini masih sangat mudah diantisipasi, hitam masih mempunyai banyak tempo untuk mempertahankan kawan. Di sini Carlsen memilih dengan langkah benteng D8 menantang pertukaran, mencegah benteng ini naik kawan ke petak D4. Kalau kalian melihat ada pion gratis, kalian ambil, tak ada masalah juga kawan. Kalaupun di sini ada benteng yang mau menyerang mendukung menterinya, menteri kalian adu di petak C5. Kalaupun ditolak bergerak ke peta ini, ke peta A6, kalian bisa menggeser benteng. Inilah tempo yang bisa kalian dapatkan kawan. Benteng digeser ke lajur H, benteng naik ke petak G7. Kalian akan cukup kuat, masih aman-aman saja. Apakah nanti bisa bermain dengan pion F5, membuka diagonal, mengawasi petak G5, menghajar benteng H4, bisa dilakukan oleh hitam. Jika pada posisi ini kawan mendahulukan untuk ambil pion yang ada di petak A4 ini. Tapi Carlsen memilih menantang pertukaran benteng dan langsung diladeni oleh Kamil. Diambil balik oleh menteri. Mungkin kalian melihat langkah putih ini kurang cermat kawan. Ya, benteng D4 tadi menantang pertukaran di petak D4 merupakan pilihan terbaik daripada langsung mendahului pertukaran di petak D8 menurut komputer. Inilah yang terjadi kawan, dan diambil balik oleh Carlsen menggunakan menteri agar menterinya juga berada di lajur D yang terbuka penuh. Kenapa tidak diambil oleh benteng? Takutnya pion F7 jatuh kawan. Sekarang kuda ke H4. Pada posisi ini memang sangat sulit bagi putih untuk mencari langkah terbaik kawan. Gajah F1 merupakan pilihan stockfish untuk perkuat posisi peta C4. Tidak mungkin dengan pion B3 karena kuda akan tetap sikat pion B3. Pion-pion ini cukup lemah kawan. Itulah keuntungan Magnus Carlsen di posisi ini mempunyai dua pion yang cukup bagus dengan posisi kuda yang cukup bagus. Kuda H4 dipilih oleh Kamil. Tapi sayangnya dalam posisi yang mulai unggul, Carlsen membuat kesalahan dengan menteri D4, langkah blunder kawan. Melihat posisi sayap menteri putih ini cukup lemah, dia mulai menyerang pion C4, menyerang pion B2 untuk segera meloloskan dua pionnya ini kawan. Tapi ini adalah langkah kesalahan. Langkah terbaiknya menteri D2. Memang tidak bisa mendapatkan pion, tidak bisa mendapatkan benteng kawan, karena memang mudah diantisipasi dengan benteng E2. Kalian ambil tempo terlebih dahulu, gajah F1, menteri kalian adu di petak G5. Dengan permainan semacam ini, dalam jangka panjangnya permainan endgame, kalian bisa memenangkan di sayap menteri kawan. Kalaupun ditolak, menteri ke petak F3, kalian bisa mengeluarkan benteng. Kalian sudah tidak perlu khawatir untuk pertahanan raja ini kawan. Menteri sudah ada di depannya untuk menjaga raja, benteng juga mulai aktif nanti kawan. Jangka panjangnya permainan endgame kalian bisa menang atau hitam bisa menang. Tapi Carlsen setelah kuda H4 membuat langkah menteri ke petak D4 dan ini dimanfaatkan oleh putih. Tapi sekarang giliran kalian menemukan langkah yang presisi untuk memetik kemenangan. Hanya ada satu langkah kemenangan. Silakan kalian temukan. Kalian pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi putih untuk memanfaatkan langkah blunder dari Magnus Carlsen ini. Apakah sudah ketemu? Kamil, seorang FIDE master, menemukan langkah kuda ke F5 ini kawan. Inilah langkah kemenangan dari putih yang mungkin tadi terlewatkan dari kalkulasinya Magnus Carlsen, atau sudah dipertimbangkan tapi menurut kalkulasinya dia masih bisa mempertahankan posisi, tapi tidak kawan. Dan ini diterima oleh Carlsen, tapi gajahnya juga yang ada di belakang tewas. Pion ini dalam ancaman. Pada posisi ini, apabila kuda ini ditolak dan mempertahankan gajah, ambil contoh menteri bergerak mundur menghindari ancaman kuda, kuda akan tetap sikat gajah. Setelah diambil balik oleh menteri,
Di sini kawan bisa dilanjutkan gajah E4, ancaman skak mat. Tidak bisa dengan pion F5 kalian blokade, disikat saja kawan. Dan menteri kalian juga bisa jatuh. Seumpama di sini pion didorong ke F6, gajah akan tetap ambil pion H7, diambil balik oleh menteri dan kalian bisa ambil kuda yang di sini kawan. Hitam akan tetap kalah dalam jangka panjangnya. Sudah amburadul, posisi hitam sangat terbuka. Benteng siap diangkat dan memberikan ancaman nanti ke depannya. Apabila pada posisi ini tadi kawan, setelah gajah ini ditempatkan di peta 4, kalian sikat langsung dengan kuda, ya masih bisa diambil balik oleh benteng. Dan coba lihat kawan, ancamannya pun juga serius. Ambil contoh benteng G8, benteng H4, benteng G7. Sekarang giliran pion ini kalian dorong. Memang dalam posisi ini masih butuh perjuangan putih kawan, tapi dalam jangka panjangnya putih dalam posisi yang sangat bagus. Pion bisa kalian pertahankan di sini, benteng pun siap ambil pion yang di sini ataupun mendukung pionnya nanti di lajur C untuk bisa didorong ke depan. Kita tak perlu perpanjang variasi ini. Carlsen tadi langsung menerima kuda ini kawan. Pion E ambil kuda F5. Benteng ambil gajah E7 dan Carlsen ambil pion B2. Tanda kuning lagi, langkah kesalahan. Yang lebih bagus ambil pion C4. Tapi Carlsen ingin meloloskan pionnya promosi kawan. Dan di sini tidak ambil pion ini kawan, memilih ambil pion F7 menantang pertukaran benteng. Terlebih dahulu Carlsen tidak meladeni pertukaran benteng tapi menteri C1 skak untuk nanti bisa bergeser ke peta H6 untuk menjaga rajanya kawan. Gajah F1 dan barulah sekarang benteng pukul benteng. Diambil balik oleh menteri, ancaman satu langkah skak mat. Carlsen mengantisipasi dengan pion H5, membuka ruang sebanyak mungkin bagi rajanya. Jika menteri ambil pion ini, raja bergeser ke sini. Kalau menteri ke sini, ya raja ke sini. Kalau menteri hitam ambil pion F6, ya bisa bergerak ke sini kawan. Seumpama tadi menteri hitam ini ke peta H6 menjaga peta F8, menteri akan ke peta E8 terlebih dahulu, memaksa raja naik, menteri ke peta E7, kuda tewas, putih menang satu gajah dan menang. Carlsen hanya bermain dengan pion H5 dan di sini ambil tempo dengan menteri F8, raja H7, menteri F7 skak, raja H8 dan barulah sekarang ambil pion F6 skak. Raja ke G8, menteri mencoba melakukan skak untuk mendapatkan kuda yang ada di peta C5. Raja F7, menteri C7 skak, tewas di langkah berikutnya kuda ini kawan. Raja bergerak ke E6, tidak terburu-buru, mendapatkan tempo menteri ke peta B6 terlebih dahulu. Dan di sini apakah mundur atau maju? Memilih mundur kawan Carlsen ke peta D7. Barulah sekarang menteri ambil kuda di peta C5, ingin rebut pion yang cukup mengkhawatirkan ini kawan. Ataupun pion ini nanti dengan tempo skak dipertahankan oleh Carlsen dengan menteri ke peta B1, menjaga kedua pionnya. Menteri D5 skak, raja mundur ke C8 dan sekarang mulai didorong kawan pion untuk membuka akses dukungan bagi menterinya nanti bermain di diagonal ini. Kalaupun ditinggal oleh menteri hitam, pion ini jatuh ataupun juga didorong lagi memberikan dukungan ancaman skak mat setelah raja bergeser ke B8. Pion B3, pion C6, ancaman skak mat kawan setelah raja bergeser nanti. Raja naik ke C7, menteri D7 skak, raja B6 dan tidak melakukan skak lagi kawan. Memposisikan menterinya tetap di lajur pusat untuk menjaga potensi ancaman dari menteri hitam nanti yang ingin melakukan skak-skak yang berulang di peta pusat kawan. Pion ini segera didorong untuk promosi. Carlsen juga bermain dengan pion B2 dan sekarang pion C8 promosi. Carlsen ambil gajah F1 dengan tempo mempromosikan pion di langkah berikutnya. Ingin melakukan skak-skak yang berulang kawan, tapi sayangnya masih bisa diblokade oleh pion F3, menteri E2, raja H3, dan di posisi ini Magnus Carlsen menyerah di langkah ke-44. Tak perlu kita lanjutkan lagi game semacam ini kawan, dan sudah tidak bisa lagi kalian memenangkan game semacam ini. Oke lah, saya lanjutkan satu langkah saja. Raja akan bergerak ke peta H4. Kalian sudah tidak bisa melakukan skak. Kalaupun bisa, ya di sini disikat oleh menteri putih kawan. Satu langkah berikutnya, skak mat.
Oke, itulah kawan permainan seorang video master asal Polandia, Kamil Wlijda, mengalahkan Magnus Carlsen. Setelah mengalahkan Magnus Carlsen, dia begitu gembira kawan, terlihat puas bisa mengalahkan seorang raksasa catur dunia, King Magnus Carlsen. Dan turnamen ini akan berlanjut ke babak knockout. Kalian bisa melihat live streamingnya seperti biasa ada di channel YouTube-nya chess24.com. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.